Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana sinyal di sana? Apakah terdengar suara Bapak dengan jelas? Bagus. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Perubahan ini penting kita pelajari karena dengan perubahan materi manusia dapat menciptakan alat-alat baru serta kebutuhan dalam kehidupan. Contohnya obat-obatan. Kamu perlu obat mah, dan di bidang kecantikan, kosmetik ya, kamu perlu bedak, parfum dan sebagainya. Di bidang industri orang butuh memproduksi alat-alat dan bahan yang bisa dijual sehingga menjadi devisa bagi negara ya. Ada yang tahu tentang campuran? Apa itu campuran? Nah, belum belajar? Belum belajar, belum, Pak. Kalau materi itu adalah segala sesuatu di muka bumi ini ya, baik berupa padatan, cairan atau gas. Gas. Kita ini materi ya. Hewan, materi, benda-benda apapun. Apakah kertas, apakah rumah, apakah besi. Materi ini kan dia berubah nih. Apa contoh perubahannya? Misalnya kertas. Seperti ini. Nah, ini kertas ya. Kertas apa warnanya? Putih. Bagaimana cara kertas ini menjadi bentuk lainnya? Dibakar. Diremas-remas. Nah, kertas ini kalau dipotong-potong apakah isinya berubah? Enggak. Tetap kertas ya? Ya. Kalau dibakar Jadi abu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisa ya bagaimana perubahan yang terjadi pada materi. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama membandingkan perubahan fisika dengan perubahan kimia dengan benar. Yang kedua menyimpulkan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga menyimpulkan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat menyajikan hasil percobaan tentang perubahan kimia dengan penuh tanggung jawab ya. Pada kegiatan ini kamu akan mengamati 3 buah video, kemudian menganalisanya apakah dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia, kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan berikut ini. Nah, ini dia ada permasalahan ya. Ada bangkai mobil yang sudah berkarat ya. Ya. Nanti kamu akan merumuskan apa permasalahan yang kita bahas tentang mobil ini. Penyebabnya, Pak. Apa dia berkarat ya. Lalu apa lagi? Revani Najwa. Apa yang kita bahas, Nirvani? Raditya Mandala. Karena kita membahas tentang perubahan, lalu apanya kita bahas? Jenis perubahan. Iya. Apa jenis perubahan yang terjadi pada mobil? Nah, kalau dia sudah berkarat ini jadi masalah tidak bagi lingkungan? Iya. Nah, lalu karena dia masalah ini harus kita atasi ya. Mau diapakan mobil ini? Apa yang bisa kita lakukan ya? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita lakukan penyelidikan. Mau menyelidiki? Mau. Sebelum menyelidiki, kamu buka LKPD. LKPD ada di download. Kita bagi kelompok ya. 2 kelompok saja ya. 2 kelompok ya. Yang pertama Amanda Khairunisa, Fadila Turahmi, Husni Cita, Ya, Pak. Merlia Rahma. Itu kelompok 1 ya. Iya, Pak. Oke. Nanti kamu bikin grup WA 1, tapi masukkan Bapak di dalamnya ya. Kemudian kelompok 2, Najwa Pasa, Raditya Mandala, Revani Najwa. Jadi selain yang kelompok yang 1 tadi adalah kelompok 2 ya. Nah, kamu baca materi
yang Bapak kirim ke WA, kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Sudah siap bekerja? Sudah, Pak. Oke, Sudah. silakan ya bekerja menurut kelompok masing-masing. Berdiskusi boleh di WA. Cara mengisi lembar kerjanya gimana, Pak? Sekarang kita lihat LKPD ya. LKPD. Oke, nah di sini. Nah, tujuannya adalah membandingkan perubahan fisika dengan perubahan kimia, kemudian menyimpulkan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyimpulkan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan ini kan ada dua nih, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika ini dia menyangkut pada sifat fisika, perubahan kimia dia menyangkut sifat kimia ya. Nah, sifat fisik ini adalah apa itu sifat fisik? Ciri-ciri yang bisa diamati dengan mata apa contohnya? Apa warna kan? Apalagi? Dapat diukur, Pak. Ya, dapat diukur panjang, kemudian berat jenis dan sebagainya ya. Itu yang bisa kita lihat dengan mata, bisa diukur ya. Itu sifat fisik namanya. Kalau sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan kimia. Apakah dia mudah terbakar, apakah dia mudah membusuk, mudah meledak, mudah berkarat sebagainya kan. Nah, pada LKPD kamu akan mengamati apakah dia perubahan fisika atau perubahan kimia. Kalau perubahan fisika apa ciri tadi? Bahan, wujud, dan bentuk. Berubah bentuk juga, tetapi isinya tidak berubah, artinya tidak membentuk zat baru. Kalau perubahan kimia, dia membentuk zat baru. Apa ciri yang pertama? Lihat warnanya berubah tidak dari awal semula ya. Yang kedua, Bentuknya. apakah ada gas yang timbul? Sebelumnya tidak ada gas ya. Kemudian ada lagi apa? Ciri yang ketiga apa lagi? Terbentuk endapan. Ada endapan. Sebelumnya tidak ada endapan, sekarang timbul endapan kan? Nah ini ciri-ciri ini kamu gunakan untuk analisis apakah dia perubahan fisika dan perubahan kimia. Tentu kita lihat apakah bagaimana keadaan awalnya mula-mula. Kamu perhatikan keadaan awal, misalnya kertas dibakar. Kertas awalnya apa? Wujudnya apa dia? Padat kan? Ya. Warnanya apa dia mula-mula? Putih. Putih. Lalu setelah dibakar mana dia Menjadi abu, warna abu-abu. bentuk butiran dia kan? Warnanya berubah tidak? Ya. Apa lagi yang timbul? Mengeluarkan asap. Ada asap, ada uap air ya. Kan itu zat baru atau tidak itu? Ya. Baru. Jadi kalau bentuk zat baru berarti dia Kimia. perubahan kimia kayak gitu ya. Gitu. Jadi kamu catat ke dalam LKPD. Videonya bisa diputar. Ada 3 video itu ya. Yang pertama pembakaran kertas, yang kedua pemotongan kertas, yang ketiga pencampuran baking soda dengan asam cuka ya. Percobaan pertama, pembakaran kertas. Pengamatan awalnya, sebelum dibakar, kertas berbentuk segi 4. Pengamatan akhir, sesudah dibakar, kertas berubah wujudnya. Perubahan yang terjadi berubah bentuknya. Yang kedua, sebelum dibakar, kertas berwarna putih. Yang pengamatan akhir, setelah dibakar, kertas berwarna hitam keabu-abuan. Perubahan yang terjadi pada warnanya. Yang ketiga, sebelum dibakar, kertas berwujud padat. Pengamatan akhirnya, setelah dibakar, wujud kertas menjadi hancur seperti debu. Perubahan yang terjadi adalah perubahan wujud. Perubahan apa jenisnya? Sudah, Pak? Perubahan fisika atau perubahan kimia? Wujudnya berubah, Pak. Kimia. Jadi Perubahan kimia, Pak. ya, perubahan kimia. Karena perubahan apa yang terjadi perwujud dan perubahan? Perubahan kimia karena perubahan kimia adalah suatu benda yang membentuk zat baru. Iya. Perubahan yang dialami suatu benda dan membentuk zat baru. Ya. Apa perubahannya yang dialami pada kertas tadi? Yang pertama perubahan apa?
perubahan bentuknya, yang kedua perubahan warna dan perubahan wujud kertas. Ya, bagus. Semuanya tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 lagi. Ayo. Mana suaranya? Manda aja deh Pak yang baca. Oke, silakan Manda ya, silakan. Kesimpulan dari mobil berkarat, pertanyaannya, bagaimana sifat mobil sekarang? Sebelumnya mobil berwujud padat dan berwarna coklat. Warna sekarang nih, belum sebelumnya ya, sekarang nih. Iya. Ya, saya coba ulang lagi. Bagaimana sifat mobil sekarang, Pak? Bagaimana sifat mobil sekarang? Awalnya berwujud padat, berwarna coklat. Warna coklat menunjukkan adanya karat pada mobil. Mobil berada di udara terbuka, artinya sudah bereaksi dengan oksigen dan air. Karena bereaksi dengan oksigen dan uap air membentuk karat, berarti bahan mobil adalah besi. Ya. Lalu keadaan awal besi. Keadaan awalnya berwarna putih mengkilap, wujudnya padat. Yang ketiga, apakah ada timbul zat baru dari besi? Jawabannya ada, yaitu karat berwarna coklat, kemerahan yang rapuh. Yang keempat, berarti mobil di atas sudah mengalami perubahan kimia karena sudah berkarat atau menjadi perubahan warna dan kekuatan. Yang kelima, bagaimana mengatasi agar mobil tidak berkarat? Yaitu, yang pertama, dibersihkan. Yang kedua, diamplas dari karat. Yang ketiga, didompol. Yang keempat, dicat. Dan yang kelima, disimpan di tempat yang kering dan tertutup. Nah, kan bagus, sudah selesai pembahasan kita kan? Terima kasih. Jadi solusi sudah ditemukan ya, bukan solusi tadi bahwa mobilnya harus dicat, dibersihkan, diamplas dari karat di tempat yang tertutup dan kering. Iya, tepuk tangan untuk kamu semuanya, tepuk tangan dulu. Sekarang evaluasi. Satu pertanyaan saja. Siapa saja jawab ya. Ciri-ciri kalau asam cuka direaksikan dengan baking soda adalah peristiwa apa? Perubahan apa nama? Perubahan kimia. Iya, kimia karena terbentuk. Adakah ada zat yang baru atau tidak? Ada. Ya, karena zat yang baru berupa apa? Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida, mantap. Sehingga dia merupakan perubahan kimia. Kalau pembakaran kertas gimana? Perubahan kimia. Kimia karena membentuk zat baru. Membentuk zat baru berupa abu. Ini sudah terjadi perubahan apa? Apa yang jadi perubahannya? Yang perubahan pada perubahan kimia ini? Perubahan wujud, perubahan warna. Dan warna ya. Nah, sehingga dikatakan perubahan kimia bagus. Kemudian lagi kertas dipotong-potong, perubahan apa tadi? Fisika. Karena tanpa mengubah identitasnya dan perubahannya bersifat tetap. Tidak ada yang berubah, cuma wujud, tidak membentuk zat yang baru. Baguslah, tepuk tangan untuk kamu semuanya ya. Nah, dari refleksi apa yang bisa kamu dapatkan? Ada yang kamu mendapatkan ilmu baru? Apa ini? Yang pertama, apa tadi? Tentang apa? Perubahan kimia dan fisika. Perubahan kimia. Iya. Apa yang kurang dari pembelajaran kita ini? Yang ingin ditingkatkan? Tadi apa? Sinyal hilang-hilang ya? Iya Pak. Anggotanya juga Pak. Kenapa lagi? Hilang diri ini Pak. Sehingga ada yang apa? Yang keluar masuk itu ya? Oke. Iya. Kemudian yang sudah bagusnya apa? Apakah kamu mengerti? Mengerti Pak. Ya. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Amanda bisa dengar suara Pak? Nah, coba tutup Amanda, karena yang lainnya bermasalah sinyal Paknya. Silakan ya, coba.
Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang sangat Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kamu semuanya, dan selalu sehat walafiat. Amin. Oke, silakan meninggalkan Google Meet. Ya, terima kasih.